Hai, kembali lagi bersama saya, Banon Gautama. Saya akan melanjutkan buku yang berjudul The Art of Power, penulis Thich Nhat Hanh, Seni Kekuatan. Ini adalah bab yang ketiga. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Mohon maaf atas kekurangan dari pembacaan saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum. Mari kita mulai. Bab ke-3, Seni Mindfulness. Bayangkan kekuatan tindakan kita jika setiap tindakan melibatkan 100% perhatian kita. Banyak perusahaan besar menghabiskan sumber daya yang signifikan untuk departemen penelitian dan pengembangan karena mereka tahu bahwa agar bisnis mereka berkembang, mereka harus terus meningkatkan diri dan mengikuti perkembangan informasi terbaru. Hal yang sama berlaku untuk mencari tahu cara menciptakan bisnis yang penuh kesadaran. Yaitu, dibutuhkan investasi dalam mengembangkan wawasan yang akan membimbing Anda, melindungi Anda, dan menempatkan Anda serta bisnis Anda di jalur yang benar. Semuanya saling terkait. Kesejahteraan Anda dan kesejahteraan keluarga Anda merupakan elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan bisnis atau organisasi tempat Anda bekerja. Menemukan cara untuk melindungi diri sendiri dan meningkatkan kesejahteraan Anda sendiri adalah investasi paling dasar yang dapat Anda lakukan. Ini akan berdampak pada keluarga dan lingkungan kerja Anda. Tapi pertama, ini akan menghasilkan peningkatan kualitas hidup Anda sendiri. Fondasi investasi Anda, kunci untuk mengubah kehidupan profesional Anda adalah kesadaran. Kesadaran adalah energi perhatian. Ini adalah kapasitas dalam diri kita masing-masing untuk hadir 100% terhadap apa yang terjadi di dalam dan di sekitar kita. Ini adalah keajaiban yang memungkinkan kita untuk menjadi sepenuhnya hidup di setiap momen. Ini adalah dasar penting untuk menyembuhkan dan mengubah diri kita sendiri serta menciptakan lebih banyak keharmonisan dalam keluarga, kehidupan kerja, dan masyarakat. Buah dari praktik mindfulness adalah kesadaran bahwa kedamaian dan kegembiraan tersedia di dalam diri kita dan di sekitar kita, di sini dan saat ini. Mindfulness adalah salah satu dari 5 kekuatan spiritual, tetapi juga merupakan fondasi untuk bertindak di dunia dengan cara yang mencerminkan kekuatan sejati kita. Kehidupan keluarga dan profesional kita akan teracuni jika kita tidak tahu cara menciptakan dan memelihara rumah tangga yang penuh kesadaran dan tempat kerja yang penuh kesadaran. Banyak bisnis secara intuitif memahami kebenaran ini. Kekuasaan politik dan finansial tidak dapat sepenuhnya memuaskan jika kita tidak memiliki kesadaran. Kita membutuhkan energi kesadaran untuk membantu kita kembali pada diri kita sendiri dan melihat lebih dalam situasi kita. Kita bekerja dalam suatu profesi, tetapi kita membawa kesulitan, rasa sakit, dan penderitaan ke dalam pekerjaan. Latihan kesadaran memungkinkan kita untuk merangkul dan memahami penderitaan kita. Ini adalah dasar untuk transformasi dan penyembuhan pribadi. Jadi, bagaimana Anda melakukan kesadaran? Ini sangat sederhana dan juga sangat menantang. Latihan kesadaran hanya mengharuskan apapun yang Anda lakukan,
Anda lakukan dengan seluruh keberadaan Anda. Anda harus menginvestasikan 100% diri Anda dalam melakukan hal-hal yang sangat sederhana sekalipun, seperti mengambil pena, membuka buku, dan lain-lain. Sebagai seorang biksu pemula, beberapa kali sehari saya harus menyalakan dupa untuk dipersembahkan di altar ruang meditasi. Saya diajari untuk mengambil dupa dengan kedua tangan. Tangan kiri di atas tangan kanan yang mengambil dupa. Dupa sangat ringan. Mengapa Anda harus menggunakan kedua tangan? Intinya adalah Anda harus menginvestasikan 100% diri Anda dalam tindakan sederhana ini, yaitu mengambil dupa. Saat Anda menyalakan korek api dan menyalakan dupa atau memasukkan ujung dupa ke dalam nyala lilin, Anda harus sepenuhnya terlibat dalam tindakan menyalakan dupa. Inilah praktik kesadaran. Saat Anda menuangkan teh, tindakan menuangkan teh ke dalam cangkir dapat menjadi tindakan meditasi jika Anda menuangkannya dengan kesadaran. Semua orang tahu cara minum teh, tetapi tidak semua orang menuangkan teh dengan penuh kesadaran dan minum teh dengan penuh kesadaran. Ini karena kita cenderung lari dari saat ini. Kita didorong oleh energi kebiasaan kita. Energi kebiasaan kita sangat kuat. Jadi kita perlu berlatih untuk mengubahnya. Semakin kita membebaskan diri dari energi kebiasaan kita, semakin kita mampu menjalani setiap momen kehidupan sehari-hari kita sepenuhnya. Dalam pekerjaan, kita mungkin bertanggung jawab atas banyak orang, beberapa orang, atau hanya diri kita sendiri. Bertanggung jawab itu baik. Kita mungkin juga memiliki keinginan untuk sukses. Tetapi karena kita kurang kesadaran, kita membiarkan diri kita terbawa oleh keinginan kita untuk sukses. Itu menjadi kebiasaan. Ia terus-menerus menekan kita. Kita tidak lagi mampu menyeruput teh kita di sini dan saat ini. Bahkan ketika teh sudah di mulut kita, kita tidak menyadarinya. Kita sedang mengerjakan proyek-proyek kita sedang menyeruput masalah-masalah kita. Menurut Sang Buddha, hidup hanya tersedia di sini dan saat ini. Beliau berkata, masa lalu telah berlalu, masa depan belum tiba. Hanya ada satu momen untuk Anda jalani, yaitu saat ini. Jika Anda melewatkan momen ini, Anda melewatkan janji Anda dengan kehidupan. Sangat jelas. Perhatian penuh adalah energi dan praktik yang membantu Anda kembali ke sini dan saat ini sehingga Anda menghadapi kehidupan. Ini adalah praktik yang membutuhkan waktu dan dukungan. Tanpa pelatihan dan dukungan dari komunitas rekan praktisi, Anda tidak akan mampu melakukannya. Mungkin ada orang-orang yang bekerja dengan Anda yang bersedia menjadi rekan praktisi Anda. Jangan pikirkan masa lalu, jangan pikirkan masa depan, jangan pikirkan apa yang akan Anda lakukan keesokan harinya. Fokuslah sepenuhnya pada tindakan menuangkan teh. Investasikan diri Anda sepenuhnya pada saat ini. Anda mungkin memiliki rumah dan halaman yang indah dan terawat dengan sempurna. Ada banyak bunga di halaman Anda. Anda tahu bunga-bunga indah ini ada di sana, tetapi Anda tidak pernah bisa menikmatinya. Ketika orang-orang melihat halaman Anda, mereka mungkin sangat iri kepada Anda. Mereka ingin memiliki halaman seperti milik Anda
di mana mereka bisa berjalan dan menikmati rumput, bunga, dan pepohonan. Tetapi Anda tidak punya waktu untuk menikmatinya karena Anda terobsesi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan, memecahkan masalah, mengatasi kesulitan, dan menjadi nomor satu di tempat kerja. Dari waktu ke waktu, Anda memiliki kilasan wawasan. Saya memiliki halaman yang indah dan saya harus meluangkan waktu untuk menikmatinya. Jadi Anda memutuskan untuk masuk ke halaman. Anda mengambil beberapa langkah dan melihat bunga, pepohonan, dan rumput. Anda memiliki niat baik. Tetapi setelah 4 atau 5 langkah, Anda menyerah. Karena keasikan Anda dengan pekerjaan terlalu kuat. Itu seperti seorang diktator. Hal itu menghalangi Anda untuk hadir dan menikmati keajaiban hidup yang tersedia di sini dan saat ini. Ketika saya masih seorang samanera berusia 16 tahun, guru saya mengajari saya untuk membuka dan menutup pintu dengan 100% diri saya. Suatu hari guru saya meminta saya untuk mengambilkan sesuatu untuknya. Karena saya sangat mencintainya, saya sangat ingin melakukannya. Jadi saya bergegas melakukan tugas ini dan segera menutup pintu. Guru saya memanggil saya kembali. Samanera, kembalilah ke sini. Lalu saya kembali padanya. Saya menangkupkan kedua telapak tangan dan menatapnya. Beliau berkata, Samanera, kali ini keluarlah dengan penuh kesadaran dan tutup pintu di belakangmu dengan penuh kesadaran. Itulah pelajaran pertama yang beliau berikan kepada saya tentang praktik kesadaran. Pada saat itu, saya mulai berjalan dengan penuh kesadaran dan menyadari setiap langkah yang saya ambil. Saya menyentuh gagang pintu dengan penuh kesadaran. Saya membuka pintu dengan penuh kesadaran. Saya keluar dan menutup pintu di belakang saya dengan penuh kesadaran. Guru saya tidak perlu mengajari saya untuk kedua kalinya cara menutup pintu. Saat Anda memegang tangan seorang anak, investasikan 100% diri Anda dalam tindakan memegang tangannya. Saat Anda memeluk pasangan Anda, lakukan hal yang sama. Lupakan segalanya. Hadirlah sepenuhnya. Hidup sepenuhnya dalam tindakan berpelukan. Ini kebalikan dari cara kita dilatih untuk menjalani hidup dan menjalankan bisnis. Kita telah diajari untuk melakukan banyak hal sekaligus. Kita menjawab email sambil berbicara di telepon saat rapat untuk satu proyek. Kita mengerjakan catatan untuk proyek lain. Setiap teknologi baru menjanjikan untuk membantu kita melakukan lebih banyak hal sekaligus. Sekarang kita dapat mengirim email sambil mendengarkan musik, berbicara di telepon, dan mengambil gambar. Semuanya dengan perangkat yang sama. Dengan energi yang terpencar, di mana kekuatan kita? Alih-alih selalu mengerjakan banyak tugas sekaligus, kita harus melatih diri untuk mengerjakan satu tugas. Kesadaran penuh atau mindfulness perlu dilatih. Kita mungkin sangat cerdas. Kita mungkin langsung memahami hal ini. Namun bukan berarti kita bisa melakukannya. Untuk melakukannya kita harus berlatih dan disiplin untuk melakukannya. Pertama, kita menggunakan praktik mindfulness untuk berfokus pada diri sendiri. Setelah kita melakukan ini dengan mindfulness, kita memandang keluarga kita.
Keluarga kita, apapun sebutannya, adalah rumah kita. Kita tidak bisa langsung memandang kehidupan kerja tanpa terlebih dulu melihat rumah kita. Mungkin ada penderitaan, ketakutan, atau kecemasan dalam keluarga kita. Mindfulness membantu kita mengenali penderitaan ini, merangkul dan mengubahnya. Anda dapat berkata kepada orang-orang terkasih, "Aku di sini untukmu." Mari kita merangkul rasa sakit bersama dan mengubahnya. Mindfulness adalah kemampuan untuk berada di sana, hadir sepenuhnya. Maka mindfulness akan membantu kita memahami situasi di tempat kerja kita. Kita mungkin adalah wirausahawan, eksekutif yang bertanggung jawab atas ratusan orang, atau kita mungkin karyawan yang bekerja sendiri di dalam tim. Dengan mindfulness, kita dapat melihat secara mendalam dan mengenali kekuatan serta kesulitan dan penderitaan di dalam organisasi kita. Ketika kita melihat tempat kerja kita mengenali ketakutan, rasa sakit dari rekan kerja atau karyawan kita, dan kita berkata, "Saya di sini untuk Anda. Saya tahu Anda sedang menderita." Bersama-sama, kita dapat merangkul penderitaan ini dan mengubahnya. Kita akan melakukan apapun yang kita bisa untuk menghilangkan penderitaan ini. Ini adalah praktik yang sama yang telah kita lakukan dengan diri kita sendiri dan keluarga kita. Dengan energi, mindfulness, dan kapasitas untuk melihat secara mendalam, kita akan menemukan wawasan untuk mengubah dan menyembuhkan situasi. Mindfulness adalah kapasitas untuk hadir dengan 100% diri kita sendiri. Energi mindfulness memungkinkan kita untuk mengenali kehadiran apa adanya. Apa yang ada adalah diri Anda sendiri. Apa yang ada adalah orang-orang yang Anda cintai. Jika Anda tidak mampu berada di sini dan saat ini, Anda tidak akan mampu mengenali diri sendiri, kebahagiaan Anda, atau penderitaan Anda. Tanpa kehadiran penuh Anda tidak akan mampu mengenali orang lain, dan mereka akan merasa tidak terlihat, disalahpahami, dan tidak dicintai. Mereka akan mulai menderita, dan penderitaan itu pada gilirannya akan membuat Anda semakin menderita. Tanpa kesadaran, kita tidak akan dapat membantu diri sendiri atau orang-orang terkasih, atau berhasil di tempat kerja kita. Tanpa kesadaran, kekuatan apapun yang kita miliki akan cepat berlalu dan pada akhirnya tidak memuaskan. Kesadaran itu konkret. Itu bisa terjadi dalam satu tarikan nafas. Saat Anda menarik napas, pertahankan kesadaran Anda dengan napas Anda. Mungkin membantu untuk mengatakan tarik dalam hati saat Anda menarik napas. Dan saat Anda menghembuskan nafas, mengatakan hembus di dalam hati. Atau masuk dan keluar. Dengan tindakan sederhana ini, pikiran Anda kembali ke tubuh Anda dan Anda benar-benar hadir. Itu bisa terjadi dalam satu langkah. Anda menginvestasikan 100% perhatian Anda untuk mengambil langkah. Biarkan pernapasan Anda alami, jangan memaksakan atau mencoba mengubahnya. Sadarilah berapa banyak langkah yang Anda ambil saat menarik napas, dan berapa banyak yang Anda ambil saat menghembuskan nafas. Jika Anda berlatih di dalam rumah, Anda bisa berjalan sangat lambat. Mengambil satu langkah untuk setiap tarikan napas dan satu langkah
untuk setiap hembusan napas. Jika Anda sedang bekerja atau di luar ruangan, Anda mungkin ingin mengambil 2, 3, atau 4 langkah untuk setiap tarikan napas dan setiap hembusan nafas. Mungkin akan membantu jika Anda mengatakan, tarik, hembuskan nafas dalam hati saat Anda berjalan. Misalnya, jika Anda mengambil 3 langkah saat menarik nafas dan 4 langkah saat menghembuskan nafas, Anda dapat mengatakan, tarik, 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 hembuskan, hembuskan, hembuskan. Jaga pikiran Anda sepenuhnya dengan langkah dan napas Anda. Latihan ini sangat mudah dan sangat efektif. Dengan pernapasan dan jalan yang penuh kesadaran, Anda dapat kembali ke diri sendiri dan benar-benar hadir dan hidup. Untuk memahami kesadaran, kita perlu memahami pada tingkat fisik. Kita dapat belajar bagaimana pulang ke tubuh kita. Kita dapat memulainya dengan menyadari bahwa tubuh kita ada di sana dan merangkulnya dengan penuh kasih sayang dengan energi kesadaran. Anda membangkitkan kesadaran melalui praktik pernapasan dan jalan yang penuh kesadaran. Tubuhku tersayang, aku tahu kamu ada di sana dan aku akan menjagamu dengan baik. Tubuhmu menjadi objek cintamu. Jika kamu tidak tahu bagaimana merawat tubuhmu, bagaimana melepaskan ketegangan dalam tubuhmu, dan memberinya izin untuk beristirahat, kamu tidak mencintai tubuhmu. Kita semua tahu bahwa tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ketika kita melukai jari kita tahu bahwa kita tidak perlu melakukan apapun selain membersihkannya. Tubuh kita akan mengurus sisanya. Kita panik ketika kita lupa bahwa tubuh kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Jika kita membiarkan tubuh kita beristirahat, tubuh kita dapat menyembuhkan dirinya sendiri tanpa banyak obat. Ketika seekor hewan di hutan terluka parah, ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Ia mencari tempat terpencil dan berbaring untuk beberapa hari tanpa memikirkan makan. Ia memiliki kebijaksanaan. Hanya ketika lukanya telah sembuh, hewan kembali mencari makan atau berburu. Kita pernah memiliki kebijaksanaan semacam ini. Tetapi sekarang kita telah kehilangan kemampuan untuk beristirahat. Kita panik setiap kali mengalami sesuatu yang tidak nyaman di tubuh kita. Kita bergegas ke dokter untuk mendapatkan resep berbagai macam obat karena kita tidak menyadari bahwa membiarkan tubuh kita beristirahat seringkali merupakan metode penyembuhan terbaik. Ada orang yang mengeluh tidak punya waktu untuk berlibur. Tujuan liburan adalah untuk memiliki waktu beristirahat. Tetapi bahkan ketika orang pergi berlibur, mereka tidak tahu bagaimana cara beristirahat. Mereka mungkin melakukan banyak hal dan kembali dalam keadaan lebih lelah daripada sebelumnya. Kita harus mempelajari seni relaksasi yang mendalam. Anda berbaring dan memperhatikan serta merilekskan berbagai bagian tubuh Anda, mulai dari kepala hingga ke telapak kaki Anda. Menarik napas, aku menyadari tubuhku. Menghembuskan napas, aku melepaskan ketegangan di tubuhku. Menarik napas, aku menyadari mataku. Menghembuskan napas, aku tersenyum kepada mataku. Anda terus seperti ini dengan setiap bagian-bagian tubuh Anda. Anda memindai tubuh Anda bukan dengan sinar X, tetapi dengan sinar kesadaran. Ketika Anda menemukan organ atau bagian tubuh Anda yang sakit, Anda dapat bertahan lebih lama dengannya
menggunakan energi kesadaran untuk merangkulnya dan tersenyum kepadanya. Ini akan mempercepat penyembuhan. Anda dapat mempraktikkan ini setiap hari, sendiri atau bersama keluarga. Ketika Anda sudah terbiasa, Anda dapat memimpin sesi relaksasi total untuk diri sendiri, pasangan, dan keluarga. Anda juga dapat mendorong orang lain di keluarga untuk memimpin relaksasi total untuk seluruh keluarga. Anak-anak sangat mampu membimbing orang lain dalam praktik ini. Ketika Anda mampu merangkul tubuh Anda, melepaskan ketegangan yang terakumulasi dan membantu tubuh Anda pulih, Anda akan mampu pulang ke perasaan dan emosi Anda. Kita masing-masing mengalami perasaan menyenangkan dan perasaan menyakitkan. Salah satu praktik inti mindfulness adalah merawat emosi kita yang menyakitkan. Banyak dari kita lari dari diri sendiri dan rasa sakit kita. Biasanya ketika kita merasakan sakit, kita tidak ingin menghadapinya karena kita tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Kita juga berpikir bahwa jika kita kuat, kita seharusnya tidak merasakan sakit. Jadi kita mencoba menutupinya dengan hal-hal lain, alih-alih mengubah patok dan membantu benih-benih positif muncul dari kesadaran kita yang tersimpan. Kita mencoba melarikan diri dari perasaan kita melalui konsumsi yang tidak sadar. Kita menyalakan televisi, mengambil buku, atau berbicara di telepon. Kita mencoba melakukan sesuatu untuk mengabaikan rasa sakit, ketakutan, kesedihan, atau keputusasaan yang kita rasakan. Tetapi saat mengkonsumsi hal-hal yang membantu kita melupakan rasa sakit untuk sementara, kita membawa lebih banyak unsur tekanan ke dalam tubuh dan pikiran kita. Kita memasukkan unsur-unsur keinginan, ketakutan, dan kekhawatiran. Hal ini memperburuk situasi setiap hari. Sebaliknya, kita bisa pulang kepada diri kita sendiri. Kita dapat menggunakan energi kesadaran untuk mengenali rasa sakit di dalam dan memeluknya dengan lembut seperti seorang ibu yang menggendong bayinya. Kesadaran adalah sang ibu. Rasa sakit Anda, kesedihan Anda, keputusasaan Anda adalah bayi Anda. Tidak ada perlawanan. Energi kesadaran bekerja untuk mengenali, merangkul, dan membawa kelegaan. Ketika seorang ibu mendengar bayinya menangis, ia mengesampingkan apa yang sedang ia lakukan. Segera pergi untuk menggendong bayinya dan memeluk bayinya dengan lembut. Ia mungkin tidak tahu apa yang salah dengan bayinya pada awalnya, tetapi fakta bahwa ia memeluknya dengan lembut seperti ini sudah membawa kelegaan bagi bayinya. Anda mungkin tidak tahu apa yang menyebabkan rasa sakit, keputusasaan, depresi, ketakutan Anda. Tetapi jika Anda tahu cara menahan rasa sakit itu dengan energi kesadaran, Anda segera merasakan kelegaan. Karena energi kesadaran mulai menembus rasa sakit, energi kesedihan. Bayangkan sekuntum bunga di pagi hari. Bunga itu belum mekar. Sinar matahari merangkul bunga itu dan energinya mulai menembus bunga itu. Matahari tidak hanya mengelilingi bunga, cahaya secara alami menembus bunga. Dan 1 jam kemudian bunga itu harus membuka diri terhadap matahari. Matahari adalah kesadaran kita, merangkul bunga perasaan kita. Jika kita membiarkan amarah, ketakutan, dan keputusasaan kita menyendiri dan tanpa pengawasan, semua itu akan merusak. Jika kita membangkitkan kesadaran,
ia akan mengenali dan merangkul perasaan-perasaan menyakitkan ini. Praktik pernapasan dan jalan yang penuh kesadaran tidak hanya menyehatkan dan menyegarkan kita, tetapi juga membantu kita mengenali dan merangkul rasa sakit di dalam diri kita. Alih-alih menggunakan energi dan kekuatan kita untuk menekan rasa sakit, kita membantu tubuh kita menjadi lebih terintegrasi. Dengan merangkul penderitaan kita menjadi jauh lebih kuat. Jika orang-orang terkasih kita duduk atau berjalan bersama kita menjadi lebih kuat karena orang lain meminjamkan energi kesadaran mereka kepada kita. Kita bisa berkata, "Sayang, kemarilah dan berjalanlah dengan penuh kesadaran bersamaku. Aku butuh kehadiranmu." Maka dia akan datang dan berjalan bersamamu. Bersama-sama kita menggabungkan energi kesadaran kita dan ada banyak energi untuk merangkul penderitaan kita. Jika kita memiliki beberapa teman yang duduk bersama, energi kesadaran kolektif yang positif akan menjadi lebih kuat. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk membiarkan rasa sakit, kesedihan, dan keputusasaan kita dirangkul oleh energi kolektif. Itulah kenapa sangat menyenangkan dan bermanfaat untuk berlatih di komunitas, di mana setiap orang tahu bagaimana melakukan hal yang sama. Energinya sangat kuat. Jika Anda membiarkan diri Anda dirangkul oleh energi kolektif itu, Anda akan merasa jauh lebih baik dan penyembuhan terjadi dengan cepat. Saat Anda menarik napas dan Anda tahu bahwa Anda sedang menarik napas, inilah kesadaran akan pernapasan. Saat Anda minum kopi atau teh dan Anda tahu bahwa Anda sedang minum kopi atau teh, inilah kesadaran akan minum. Saat Anda berjalan dan Anda tahu bahwa Anda sedang berjalan dan Anda menikmati setiap langkah yang Anda ambil, inilah kesadaran akan berjalan. Jadi praktik-praktik semacam ini menghasilkan energi kesadaran, membantu Anda untuk sepenuhnya hidup, sepenuhnya hadir untuk menyentuh keajaiban hidup demi nutrisi dan penyembuhan Anda. Lima latihan kesadaran. Suatu ketika, Ananta Pindika membawa 500 pebisnis untuk mendengarkan Sang Buddha. Sang Buddha memberikan mereka sebuah ajaran yang kemudian dikenal sebagai Sutra tentang Murid Berpakaian Putih. Ajaran ini berfokus pada bagaimana hidup bahagia di masa kini sebagai pebisnis dan perumah tangga. Dalam sutra tentang Murid Berpakaian Putih, ungkapan hidup bahagia di saat ini diulang setidaknya 5 kali. Mengetahui bahwa Anda berada di jalan yang benar adalah kebahagiaan terbesar. Kebahagiaan terbesar adalah memiliki pekerjaan yang Anda sukai dan yang mengekspresikan pengertian serta welas asih. Kebahagiaan, tanggung jawab, dan kesadaran saling berkaitan. Seorang pebisnis memulai jalan menuju kebahagiaan dengan memperhatikan dirinya sendiri terlebih dulu. Dengan berlatih membangkitkan energi kesadaran, ia akan mampu menerima kegembiraan dan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan, dan ia akan memiliki kapasitas untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Begitu banyak unsur kebahagiaan yang tersedia di sini dan saat ini. Sutra ini mengajarkan bahwa fondasi kesadaran dan kebahagiaan adalah 5 latihan kesadaran. Latihan-latihan ini penting
untuk belajar mengelola kekuatan kita dengan terampil untuk mengembangkan kekuatan sejati. Kekuatan spiritual. Latihan-latihan ini adalah inti dari latihan kesadaran. Latihan kesadaran pertama, menyadari penderitaan yang disebabkan oleh kehancuran kehidupan. Saya berkomitmen untuk mengembangkan welas asih dan mempelajari cara-cara untuk melindungi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan mineral. Saya bertekad untuk tidak membunuh, tidak membiarkan orang lain membunuh, dan tidak membenarkan tindakan pembunuhan apapun di dunia, dalam pemikiran saya, dan dalam cara hidup saya. Latihan kesadaran kedua, menyadari penderitaan yang disebabkan oleh eksploitasi, ketidakadilan sosial, pencurian, dan penindasan. Saya berkomitmen untuk mengembangkan cinta kasih dan mempelajari cara-cara bekerja demi kesejahteraan manusia, hewan, tumbuhan, dan mineral. Saya berkomitmen untuk mempraktikkan kemurahan hati dengan berbagi waktu, tenaga, dan sumber daya materi saya bersama mereka yang benar-benar membutuhkan. Saya bertekad untuk tidak mencuri dan tidak memiliki apapun yang seharusnya menjadi milik orang lain. Saya akan menghormati harta orang lain, tetapi saya akan mencegah orang lain mengambil keuntungan dari penderitaan manusia atau penderitaan makhluk lain di bumi. Latihan kesadaran ketiga, menyadari penderitaan yang disebabkan oleh perilaku seksual yang tidak pantas. Menyadari penderitaan yang disebabkan oleh pelanggaran seksual. Saya berkomitmen untuk menumbuhkan tanggung jawab dan mempelajari cara-cara untuk melindungi keselamatan dan integritas individu, pasangan, keluarga, dan masyarakat. Saya bertekad untuk tidak terlibat dalam hubungan seksual tanpa cinta dan komitmen jangka panjang. Demi menjaga kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, saya bertekad untuk menghormati komitmen saya dan komitmen orang lain. Saya akan melakukan segala daya saya untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan mencegah pasangan dan keluarga hancur akibat perilaku seksual yang tidak pantas. Pelatihan kesadaran penuh yang keempat, menyadari penderitaan yang disebabkan oleh ucapan yang tidak penuh perhatian dan ketidakmampuan untuk mendengarkan orang lain. Saya berkomitmen untuk menumbuhkan ucapan yang penuh kasih dan mendengarkan secara mendalam untuk membawa sukacita dan kebahagiaan kepada orang lain dan meringankan penderitaan mereka. Mengetahui bahwa kata-kata dapat menciptakan kebahagiaan atau penderitaan. Saya berkomitmen untuk belajar berbicara dengan jujur, dengan kata-kata yang menginspirasi kepercayaan diri, sukacita, dan harapan. Saya bertekad untuk tidak menyebarkan berita yang tidak saya yakini dan tidak mengkritik atau mengkutuk hal-hal yang tidak saya yakini. Saya akan menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang menyebabkan perpecahan atau perselisihan, atau yang dapat menyebabkan keluarga atau masyarakat terpecah belah. Saya akan melakukan segala upaya untuk mendamaikan dan menyelesaikan semua konflik sekecil apapun. Pelatihan kesadaran kelima, menyadari penderitaan yang disebabkan oleh konsumsi yang tidak sadar. Saya berkomitmen untuk memupuk kesehatan yang baik fisik maupun mental, bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, dengan mempraktikkan pola makan yang penuh kesadaran, pola minum dengan kesadaran, dan mengkonsumsi apapun dengan kesadaran. Saya berkomitmen untuk hanya mengkonsumsi barang-barang yang menjaga kedamaian, kesejahteraan, dan kegembiraan, kebahagiaan dalam tubuh saya, dalam kesadaran saya, dan dalam tubuh serta kesadaran kolektif.
keluarga masyarakat saya. Saya bertekad untuk tidak mengkonsumsi alkohol atau zat memabukkan lainnya atau mengkonsumsi makanan atau barang lain yang mengandung racun seperti program televisi, majalah, buku, film, dan percakapan tertentu. Saya sadar bahwa merusak tubuh atau kesadaran dengan racun-racun ini berarti mengkhianati leluhur saya, orang tua saya, masyarakat, dan generasi mendatang. Saya akan berupaya mengubah kekerasan, ketakutan, kemarahan, dan kebingungan dalam diri saya dan masyarakat dengan mempraktikkan pola makan untuk diri saya sendiri dan masyarakat. Saya memahami bahwa pola makan yang tepat sangat penting untuk transformasi diri dan transformasi masyarakat. 5 latihan kesadaran penuh. 5 latihan mindfulness merupakan wujud nyata dari praktik mindfulness dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara profesional maupun dalam keluarga. Semangat mindfulness yang sama juga terdapat dalam agama Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, dan semua agama spiritual. Jika Anda berasal dari tradisi spiritual yang berbeda, ketika Anda membaca kitab suci, ketika Anda kembali ke akar Anda sendiri, Anda dapat mengidentifikasi unsur-unsur 5 latihan kesadaran penuh dalam tradisi Anda. Latihan ini dapat membantu Anda lebih memahami tradisi Anda. Anda tidak akan bahagia jika telah kehilangan akar Anda. Latihan ini tidak dipaksakan kepada kita oleh orang lain, melainkan merupakan hasil langsung dari praktik kita sendiri. Kita ingin menjalankan pelatihan mindfulness karena ketika kita mempraktikannya, kita melihat semua penderitaan yang muncul ketika kita tidak menjalankannya. Maka, kita telah memutuskan untuk menjalankan 5 latihan ini agar dapat mencabut akar penyakit dan penderitaan. Ini bukan perintah, ini adalah komitmen yang dibuat oleh individu setelah bermeditasi tentang penderitaan dan penyebabnya. Ini adalah sebuah praktik. Ini adalah tekad yang lahir dari wawasan kita sendiri untuk ilustrasi nyata tentang bagaimana sebuah perusahaan yang sangat sukses mempraktikkan kesadaran dan welas asih berdasarkan wawasannya yang mendalam. Lihat kisah CEO Patagonia Yvon Chouinard di lampiran B. Bagi saya, 5 latihan kesadaran adalah praktik sejati. Cinta kasih, welas asih. Pelatihan pertama berkaitan dengan perlindungan kehidupan. Karena saya mencintai kehidupan, karena saya mencintai makhluk hidup, saya bertekad untuk melatih diri saya dalam kesadaran. Saya bertekad untuk tidak membenarkan tindakan pembunuhan apapun di dunia ini. Kehidupan itu berharga. Jadi saya bertekad untuk melindungi kehidupan. Tidak hanya kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan makhluk lain. Karena manusia terbuat dari unsur-unsur non-manusia. Itu berarti unsur-unsur hewan, tumbuhan, dan mineral. Untuk melindungi manusia, kita harus melindungi unsur-unsur non-manusia. Inilah ajaran Sutra Intan, teks tertua tentang ekologi mendalam. Kita harus melindungi hewan, tumbuhan, dan bahkan mineral untuk melindungi umat manusia. Inilah inti dari pelatihan kesadaran pertama. Jika Anda ingin melindungi lingkungan, Anda diundang untuk membaca Sutra Intan, dan Anda akan melihat bahwa dengan melindungi hewan, tumbuhan, dan mineral, kita melindungi pria, wanita, dan anak-anak. Ini adalah praktik cinta kasih. Pelatihan kesadaran kedua berkaitan dengan praktik kemurahan hati. Di mana-mana ada kemiskinan. Ketimpangan menyebabkan banyak penderitaan. Karena alasan ini, kami berusaha hidup sedemikian rupa untuk meringankan penderitaan.
kami bertekad untuk menawarkan waktu, energi, dan sumber daya materi kami kepada mereka yang membutuhkan. Inilah kemurahan hati yang sejati. Kita dapat hidup lebih sederhana agar memiliki lebih banyak waktu untuk membantu orang lain. Kami bertekad untuk tidak mencuri, tidak memiliki apapun yang bukan milik kita. Ini juga merupakan praktik cinta sejati. Pelatihan kesadaran ketiga, melindungi individu dan keluarga. Kita berusaha untuk menjauhi perilaku seksual yang tidak pantas dan pelecehan seksual karena telah menghasilkan banyak penderitaan. Pelatihan kesadaran ini juga merupakan praktik cinta sejati. Kita berkomitmen untuk tidak melakukan hubungan seksual tanpa cinta dan komitmen jangka panjang. Jika kita melihat lebih dalam, kita melihat bahwa tubuh dan pikiran bukanlah dua hal yang terpisah. Menghormati tubuh sekaligus menghormati pikiran. Jika tidak ada rasa hormat terhadap tubuh, tidak ada rasa hormat terhadap pikiran. Kita tidak dapat memisahkan keduanya. Rasa hormat harus ada agar cinta dapat terwujud. Tidak ada cinta sejati tanpa rasa hormat. Dalam masyarakat kita banyak melakukan hubungan seks yang sia-sia hanya untuk kesenangan fisik. Kita telah mengacaukan seks dengan cinta, tetapi ini sama sekali bukan cinta. Ketika kita mencintai, kita memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan, yaitu hati kita, pikiran kita. Kita sudah tahu bahwa hati dan pikiran sangat dekat dengan tubuh kita. Kita memiliki zona rahasia di dalam jiwa kita. Ada rasa sakit atau ada aspirasi yang dalam dan lembut yang ingin kita rahasiakan, dan kita hanya membagikannya dengan orang yang benar-benar kita cintai. Ada tempat terlarang di dalam jiwa kita. Di ibu kota negara-negara Asia, raja selalu memiliki kota terlarang. Tidak seorang pun di luar keluarga kerajaan boleh masuk. Anda beresiko dipenggal jika memasuki kota terlarang itu. Ada kota terlarang di dalam diri kita yang hanya kita yang boleh membuka untuk orang yang paling kita cintai. Kota itu sakral. Hal yang sama berlaku untuk tubuh kita. Ada tempat terlarang, ada kota terlarang, area tubuh yang tidak berhak disentuh orang lain tanpa izin tertulis dari kita. Kebijaksanaan ini sudah ada dalam budaya kita, tetapi sampai taraf tertentu kita kehilangan rasa hormat terhadap zona-zona suci di dalam tubuh dan pikiran kita. Latihan perhatian penuh ketiga, melindungi diri kita dan orang lain dari penderitaan. Perhatian kesadaran penuh keempat membahas cara kita berkomunikasi. Ucapan kita bisa sangat kuat, atau kita bisa berteriak di tengah angin. Belum pernah dalam sejarah umat manusia kita memiliki begitu banyak sarana komunikasi, yaitu email, ponsel, fax, televisi, radio, surat kabar. Tetapi kita tetaplah pulau-pulau yang jauh. Komunikasi nyata antar anggota satu keluarga dan individu dalam masyarakat antar bangsa sangat minim. Ini karena kita tidak Ini karena kita tidak tahu cara mendengarkan satu sama lain. Kita memiliki sedikit kemampuan untuk melakukan percakapan yang bermakna. Pintu komunikasi sejati harus dibuka kembali. Ketika kita tidak dapat berkomunikasi, tidak ada sirkulasi. Kita jatuh sakit, dan seiring bertambahnya penyakit kita menderita dan kita menumpahkan penderitaan kita kepada orang lain. Ucapan dapat bersifat membangun atau merusak.
Berbicara dengan penuh kesadaran dapat membawa kebahagiaan sejati. Ucapan yang tidak penuh kesadaran dapat menghancurkan kehidupan. Ketika seseorang memberitahu kita sesuatu yang membuat kita sehat dan bahagia, itulah hadiah terbesar yang bisa ia berikan. Pelatihan mindfulness keempat juga menunjukkan pada kita bahwa ucapan yang penuh kesadaran sejalan dengan mendengarkan orang lain secara mendalam. Kita mendengarkan dengan penuh perhatian dan welas asih. Kita benar-benar hadir untuk menerima apa yang perlu dikatakan orang lain. Satu-satunya niat kita adalah membantu orang lain merasa cukup aman untuk membuka hatinya dan menemukan kelegaan dari penderitaannya. Pelatihan mindfulness keempat terkait dengan yang kelima, karena pelatihan mindfulness kelima membahas tentang konsumsi yang penuh kesadaran. Apa yang kita makan, tetapi juga apa yang kita tonton, baca, dan dengarkan. Apa yang kita makan, tetapi juga apa yang kita tonton, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengarkan. Kita adalah apa yang kita konsumsi. Jika kita mencermati barang-barang yang kita konsumsi setiap hari, kita akan mengenal hakikat diri kita sendiri dengan baik. Kita harus makan, minum, dan mengkonsumsi. Tetapi jika kita melakukannya tanpa kesadaran, kita dapat merusak tubuh dan diri kita sendiri. Kesadaran menunjukkan kurangnya rasa syukur terhadap leluhur, orang tua, dan generasi mendatang. Kita dapat memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh dan kesadaran kita. Tanyakan kepada diri sendiri, racun apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya hari ini? Film apa yang saya tonton hari ini? Buku apa yang saya baca? Majalah apa yang saya lihat? Percakapan seperti apa yang saya lakukan? Kesadaran adalah mengenali racun-racun ini dan kemudian menerapkan diet racun. Anda dapat berkata kepada diri sendiri, menyadari fakta bahwa saya membawa racun ini dan itu ke dalam tubuh, dan kesadaran saya setiap hari membuat diri saya sakit dan menyebabkan penderitaan bagi orang-orang yang saya cintai. Saya bertekad untuk meresepkan diet yang tepat untuk diri saya sendiri. Saya bersumpah untuk hanya mengkonsumsi makanan yang menjaga kesejahteraan, tontonan, bacaan yang menjaga kedamaian dan kegembiraan, kebahagiaan di dalam tubuh dan kesadaran. 5 latihan kesadaran mungkin tampak seperti komitmen besar yang sulit diikuti. Latihan ini mungkin tidak sesuai dengan citra diri Anda, tetapi jika Anda menerimanya, hidup Anda akan lebih mudah dan hari-hari Anda akan dipenuhi lebih banyak kebahagiaan. Jadi bertindaklah segera, masuki jalan yang benar dan lakukan segala yang Anda bisa untuk perlindungan dan kesejahteraan makhluk hidup. Maka Anda tidak akan takut lagi, bahkan ketika harus melalui saat-saat yang sulit, seperti penyakit, bahaya, atau kematian. Anda akan merasa damai dengan diri Anda sendiri. Ini adalah pengalaman saya. Saya kenal seorang Amerika yang mendaftar di tentara selama Perang Vietnam. Dia penuh dengan niat baik dan ingin mengabdi kepada negaranya dan tujuan anti komunis. Jadi, dia pergi ke Vietnam dan di sana tugasnya adalah membunuh orang di malam hari. Ada desa-desa tempat para gerilyawan datang pada malam hari dan berbicara dengan penduduk desa untuk mendapatkan dukungan mereka. Pemerintah anti komunis tidak dapat menemukan bukti bahwa ada penduduk desa yang telah bekerja sama dengan para gerilyawan. Namun, pemerintah pusat, Badan Intelijen, mengatakan ada kolaborator dan mereka harus dilenyapkan
agar gerilyawan tidak dapat mempengaruhi desa. Tugas tentara Amerika ini adalah pergi ke rumah orang yang dicurigai pada malam hari dan hanya dengan pisau, tanpa pistol, agar dia tidak bersuara untuk membunuh orang tersebut. Keesokan paginya, penduduk desa lainnya akan menemukan orang tersebut tewas dan mengatakan bahwa komunis telah datang dan membunuhnya. Di masa damai, jika seseorang melakukan kejahatan, mereka akan membawanya ke pengadilan untuk dihukum. Namun di Vietnam selama perang, hal ini tidak dilakukan. Begitu mereka yakin seseorang adalah musuh, mereka akan datang pada malam hari dan membunuhnya tanpa meninggalkan jejak. Mereka hanya melenyapkan orang yang mereka anggap berasal dari kubu lawan. Tidak ada pengadilan, tidak ada hukum, tidak ada apa-apa. Bertahun-tahun setelah Perang Vietnam, tentara Amerika yang menceritakan kisah ini pada saya jatuh sakit dan sekarat. Saya menyaksikan penderitaannya saat itu. Penderitaan yang tidak terlukiskan. Bukan hanya penderitaan jasmani, tetapi penderitaan yang paling berat adalah penderitaan jiwa, yaitu hati nuraninya. Apa yang telah ia perbuat kembali kepadanya setiap saat, siang dan malam. Hanya dengan menceritakan kisahnya secara utuh, ia mampu mengistirahatkan penderitaannya. Setiap tindakan kembali kepada Anda. Pisau Anda tertancap. Orang tersebut mati. Setiap kerugian yang Anda perbuat pada orang lain akan kembali dan menghukum Anda. Hanya Anda yang akan memahami penderitaan Anda. Tidak ada orang lain yang akan memahami penderitaan Anda. Dan proses kematian akan sangat sulit. Ini sebabnya mengapa kebahagiaan terbesar adalah mengetahui bahwa Anda berada di jalan yang benar. Anda tidak melakukan apapun yang merusak manusia, hewan, tumbuhan, atau mineral. Dengan ketenangan pikiran seperti itu, Anda dapat melewati kesulitan dan bahaya tanpa rasa takut, dan Anda akan mati dengan tenang. Ini penting. Tidak ada waktu untuk menunggu. Tidak ada yang dapat mempraktikkan 5 latihan kesadaran penuh dengan sempurna. Bahkan Sang Buddha sekalipun. Tujuannya bukanlah untuk menjadi sempurna, melainkan hanya untuk menyadari diri sendiri bahkan ketika kita melakukan kesalahan. Jika Anda tersesat di hutan pada malam hari, Anda dapat mengikuti bintang utara untuk menemukan jalan keluar. Anda mengikuti bintang utara, tetapi tujuan Anda adalah untuk pulang, bukan untuk tiba di bintang utara. Latihan kesadaran penuh itu seperti bintang utara. Kita tidak harus sempurna dalam mempraktikannya. Latihan tersebut adalah pemandu kita, dan kita tahu kita berada di jalan yang benar. Jika Anda memiliki jalan spiritual, jalan cinta kasih, welas asih, dan pengertian, Anda merasa bahagia karena Anda tahu kemana Anda akan pergi. Anda berada di jalan welas asih, melindungi kehidupan agar kebahagiaan menjadi mungkin. Ini sangat penting. Anda dilindungi oleh praktik 5 latihan kesadaran penuh Anda sendiri. 5 latihan kesadaran penuh ini memiliki sifat universal. Dengan mempraktikannya, Anda menjadi sahabat Buddha yang lebih baik, murid Yesus yang lebih baik. Buddha, Yesus, Abraham, dan Muhammad adalah sahabat kita dalam perjalanan. 5 latihan kesadaran adalah praktik yang melindungi dan mendukung kita. Bab ke-4. Mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan. Dengan praktik mindfulness dan pelatihan mindfulness, motivasi di balik
hasrat kita akan kekuasaan atau akan kekuatan menjadi jelas. Ketika kita jelas tentang motivasi, tindakan kita jauh lebih kuat karena kita dapat melakukan dengan 100% niat kita. Kehendak adalah motivasi pendorong di balik pikiran, ucapan, dan tindakan. Kehendak, hasrat, menentukan segalanya. Setiap hari, setiap dari kita memiliki tujuan yang kuat untuk hidup kita. Kita ingin mencapai sesuatu. Kita merasakan bola energi di dalam diri kita. Sumber energi yang luar biasa dan kuat. Kita ingin merasa benar-benar hidup. Kita mencari perasaan ini dengan berbagai cara. Ada orang yang siap mati demi suatu tujuan. Mereka menginginkan kemerdekaan nasional, menginginkan keadilan sosial, ingin menggulingkan rezim diktator, dan mereka siap mengorbankan nyawa mereka untuk itu. Keinginan memberi mereka energi dan kekuatan yang dibutuhkan untuk aktivitas. Ada orang yang termotivasi oleh keinginan untuk melindungi lingkungan. Mereka rela menjalani segala jenis kesulitan demi melindungi bumi. Ada yang ingin keluar dari lingkaran konsumsi yang terus meningkat. Mereka ingin hidup sederhana agar memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk melayani makhluk hidup. Ada juga orang-orang yang hasrat motivasinya tidak begitu sehat. Mereka hidup hanya untuk mengumpulkan kekayaan, pengaruh, dan pengakuan. Mereka ingin dikagumi dan dicemburui orang lain, mengendarai mobil mewah, memiliki kekasih yang terkenal dan menarik, serta tinggal di rumah mewah. Lalu ada orang-orang yang hasrat terkuatnya adalah menghukum mereka yang mereka yakini, yang telah menyebabkan banyak penderitaan. Mereka hidup hanya untuk balas dendam. Mereka memfokuskan seluruh hidup pada keinginan untuk menyerang, menghancurkan, menghukum, dan menyebabkan penderitaan bagi orang-orang yang mereka pikir telah membuat menderita. Mereka siap meledakkan pesawat atau memaksa masuk ke kedutaan dengan membawa bom. Kehilangan nyawa mereka sendiri dalam ledakan itu, hanya karena ingin balas dendam. Mereka menganggap diri mereka ketidakadilan dan mereka ingin menimbulkan kesedihan dan rasa sakit pada kelompok lain atau bangsa lain. Motivasi semacam ini adalah fondasi kehidupan mereka dan dasar tindakan mereka. Orang-orang ini telah menyerah pada kebahagiaan. Karena jika motivasi Anda adalah untuk menghukum orang lain atau mengejar ketenaran, kejayaan, dan kekuasaan, Anda akan sangat menderita. Untuk menggambarkan kekuatan tragis dari keinginan kita, Sang Buddha menggunakan contoh seorang pemuda yang diseret ke lubang api oleh dua pria kuat. Pria itu ingin hidup. Ia diseret melawan keinginannya. Namun kedua pria itu lebih kuat darinya dan mereka berniat untuk melemparkannya ke dalam jurang api. Ia tidak ingin mati, tetapi ia tidak dapat melawan. Sang Buddha bertanya, "Siapakah kedua pria kuat ini yang mencoba membawamu ke alam neraka?" Mereka adalah kemauanmu, hasratmu, nafsumu untuk mengejar apa yang kamu yakini sebagai kebahagiaan, yaitu objek keinginanmu, yaitu hasrat akan ketenaran, hasrat akan kekuasaan, hasrat akan seks, hasrat akan kekayaan. Sebelum Siddhartha menjadi Buddha, beliau menjalani 6 tahun praktik untuk menjadi seorang yang bebas, tercerahkan, dan terbebaskan.
Beliau telah menyaksikan banyak penderitaan dalam keluarganya, masyarakat, dan negaranya. Beliau meninggalkan keluarga dan kedudukannya sebagai pangeran di kerajaan ayahnya. Tetapi beliau dimotivasi oleh cinta, bukan oleh keinginan untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya. Siddhartha ingin mencabut penderitaan dalam dirinya agar dapat menawarkan jalan keluar bagi orang lain. Inilah keinginan terdalamnya. Dan itu memberinya kebahagiaan yang luar biasa. Itu justru memberinya keberanian dan kekuatan untuk melewati banyak kesulitan. Kita menyebut hasrat ini kehendak bodhicitta. Bodhicitta adalah pikiran cinta kasih, pikiran pencerahan. Ia juga dapat diterjemahkan sebagai pikiran pemahaman, karena pemahaman adalah fondasi cinta kasih. Jika Anda tidak paham, mustahil bagi Anda untuk menerima dan mencintai. Jika Anda tidak mampu memahami ayah Anda tidak dapat benar-benar mencintainya. Jika Anda tidak mampu memahami putri Anda tidak dapat mencintainya. Pemahaman adalah cinta dan cinta adalah pemahaman. Dan jika Anda memiliki hasrat untuk mencapai pemahaman ini, Anda memiliki pikiran pemula, jenis energi yang terkuat yang ada. Dengan energi ini, Anda tidak akan pernah menyerah karena Anda mencari kebahagiaan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi kita semua harus melihat lebih dalam pada hasrat kita. Apa motivasi kita yang sebenarnya? Kita tahu bahwa bisnis bertujuan menghasilkan uang, tetapi kita harus paham apa yang berkaitan dengan keuntungan yang kita hasilkan. Apakah kita menyebabkan penderitaan, keputusasaan, atau ketidakadilan dalam proses menghasilkan keuntungan? Menghasilkan uang hanyalah sebagian dari gambaran besarnya. Cara kita menggunakan uang juga penting. Uang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan uang kita dapat membeli obat dan menyelamatkan nyawa seseorang. Dengan uang kita dapat menyediakan makanan bagi orang yang kelaparan. Namun dengan uang kita juga dapat menghancurkan hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Kita harus mencermati secara mendalam untuk melihat apakah uang merupakan satu-satunya elemen yang dapat membawa kebahagiaan. Apa keinginan yang memotivasi orang-orang yang bekerja di bidang bisnis, politik, industri hiburan, olahraga, atau sains? Apakah lebih banyak kekuasaan, lebih banyak ketenaran, lebih banyak kekayaan? Kita mungkin berpikir bahwa hal-hal ini hanyalah cara bagi kita untuk menjadi lebih efektif. Namun, hal ini sendiri tidak akan membantu kita bahagia atau membantu orang lain. Kita mungkin disesatkan oleh kesenangan indera kita, kebanggaan, dan tanggung jawab. Kita mungkin menipu diri sendiri. Penting untuk melihat lebih dalam hasrat terdalam kita dan melihat sifat aslinya. Jika Anda menderita, lalu membuat orang yang Anda cintai menderita, tidak ada yang dapat membenarkan hasrat Anda. Anda mungkin belum pernah memiliki kesempatan untuk berlatih, melihat niat Anda. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda akan menemukan motivasi terdalam Anda. Kita harus mengidentifikasi sumber yang memotivasi tindakan kita setiap hari. Motivasi yang sehat akan membawa kesejahteraan bagi kita. Motivasi tersebut dapat membawa kebahagiaan bagi kita dan banyak orang lainnya. Motivasi yang tidak sehat akan membawa penderitaan bagi kita, keluarga, dan banyak orang di masyarakat. Kita dapat membedakan cita-cita welas asih kita dari hasrat dan keinginan yang tidak sehat. Kedua hal ini sangat berbeda. Tetapi terkadang kita salah mengira keinginan dan hasrat kita sebagai cita-cita mulia.
Kita sering mencoba menipu diri sendiri agar merasa lebih damai. Keserakahan didasarkan pada ketidaktahuan. Kita memiliki persepsi yang salah. Kita berpikir bahwa jika kita bisa mendapatkan hal-hal tertentu, kita akan bahagia. Namun ketika kita mendapatkannya, kita terus mendambakan sesuatu yang lain dan menderita. Sang Buddha menggunakan gambaran umpan dan kail untuk melukiskan hal ini. Anda melihat umpan, dan Anda pikir itu akan memberi Anda banyak kesenangan, banyak kebahagiaan. Namun ketika Anda menggigitnya, kail yang akan menangkap Anda. Saat ini orang-orang menggunakan umpan buatan. Umpan buatan ketika mereka pergi memancing. Umpannya bukan lagi serangga asli, melainkan terbuat dari plastik. Umpan itu sangat menarik. Ketika ikan melihat umpan, ia menggigit umpannya. Karena ia tidak tahu ada kail di dalamnya, ia tersangkut dan ditarik keluar dari air. Kita seperti ikan yang tersangkut. Apa yang menarik bagi Anda? Anda tergoda, Anda menginginkannya, jadi Anda menggigitnya. Meskipun Anda tahu bahwa umpan itu akan menangkap Anda, yaitu ketenaran, seks, kekuasaan, dan kekayaan, adalah 4 jenis umpan yang memiliki kail. Jika Anda termotivasi oleh salah satu keinginan ini, takdir Anda adalah penderitaan. Ketika Anda kaya, Anda merasa berkuasa dan merasa penting. Ada begitu banyak kondisi menguntungkan yang mendorong Anda untuk menikmati konsumsi semacam ini. Tetapi Anda dapat menghancurkan diri sendiri, keluarga, dan bahkan perusahaan Anda. Dan kehancuran ini seringkali berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan masyarakat secara umum. Apakah keinginan kuat kita untuk melayani orang yang kita cintai, untuk melayani diri sendiri, makhluk hidup lain dan planet kita, ataukah untuk mengejar umpan yang kosong dari nutrisi sejati? Kita mungkin menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa perhatian kita pada kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran hanyalah cara bagi kita untuk menjadi lebih efektif dalam membawa kebahagiaan pada orang lain, seperti menyediakan pekerjaan atau membantu lingkungan. Tetapi kita mungkin disesatkan oleh kesombongan dan rasa tanggung jawab. Kita seharusnya tidak membodohi diri sendiri. Kita harus benar-benar jujur dan berlatih secara mendalam untuk menemukan hakikat sejati dari keinginan dan motivasi kita. Penting untuk membedakan antara kesenangan indera, pemanjaan nafsu keinginan, dan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ada dalam berbagai bentuk, tetapi kebahagiaan sejati tidak berasal dari 4 objek nafsu keinginan, yaitu seks, kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan. Sang Buddha menggambarkan seekor anjing yang ketika dilempar tulang kosong mengejarnya dan mengunyahnya meskipun tidak ada daging di tulangnya. Ia tidak mendapatkan nutrisi apapun dari tulang itu. Namun ia berpegangan erat padanya dan tidak mau melepaskannya. Sikap kita pun seperti itu. Nafsu keinginan tidak pernah bisa mendatangkan kepuasan. Namun kita terus mengejarnya. Sang Buddha juga mengutip contoh memegang obor melawan angin. Obor itu akan membakar jari-jarimu. Hasrat sensual seperti itu. Ia membakarmu. Ia tidak memberimu kebahagiaan sejati. Ia membakarmu dan bahkan dapat menghancurkanmu. Sang Buddha memberikan contoh lain. Kamu haus dan kamu masuk ke sebuah rumah yang tampaknya kosong. Anda melihat sebotol air.
Anda sangat haus dan ingin minum. Namun tepat saat Anda mendekatkan botol itu ke bibir, seseorang muncul dan berkata, "Jangan minum air ini, ada racunnya." Tetapi karena Anda sangat haus, Anda tetap meminumnya. Keinginan kita terhadap 4 keinginan tadi bisa seperti itu. Terkadang intelektual Anda memberitahu Anda bahwa berbahaya untuk merangkul objek keinginan ini atau itu. Anda tahu bahwa Anda akan menderita, tetapi Anda tidak dapat menolak dan Anda tetap melakukannya. Tanpa teman yang bijaksana, tanpa komunitas spiritual yang dapat melindungi dan membantu Anda sering melakukan hal-hal seperti itu. Meskipun Anda lebih bijaksana. Kita mendambakan sesuatu karena kita tidak melihat hakikat sejati dari objek keinginan kita. Jangan meremehkan uang, seks, kekuasaan, dan ketenaran. Lihatlah secara mendalam untuk melihat bagaimana mengejar hal-hal seperti ini telah membawa Anda ke banyak penderitaan dan justru sedikit kepuasan. Hasrat-hasrat ini seperti air asin. Semakin banyak Anda minum, semakin haus Anda. Kita terus mengejar uang, percaya bahwa ketika, dalam kurung, dan hanya ketika kita memiliki sejumlah uang, kita akan bahagia. Kemudian hari itu tiba dan kita memiliki sejumlah uang itu. Tetapi itu tidak cukup karena kita selalu ingin memiliki lebih banyak. Memanjakan hasrat dapat membunuh kita. Sang Buddha menggunakan contoh terakhir tentang seekor burung kecil yang telah mencuri sepotong daging dari seorang tukang daging. Burung itu terbang ke langit dan tiba-tiba seekor burung yang lebih besar datang dan mencoba mengambil sepotong daging itu. Burung kecil itu tidak melepaskannya. Jika burung kecil itu tidak melepaskan sepotong daging, burung besar itu akan membunuhnya untuk mendapatkan sepotong daging tadi. Burung kecil itu tahu hal ini pada tingkat tertentu, tetapi ia masih belum bisa melepaskannya. Sebenarnya apa yang kita kejar hanyalah khayalan. Dan dengan kesadaran penuh, kita dapat melihat bahwa itu tidak sepadan. Kita dapat menjelajahinya lebih dalam hakikat objek hasrat itu. Katakanlah uang. Lalu kita akan melihat bahwa uang bukanlah sesuatu yang perlu kita dambakan. Kita membutuhkannya untuk keperluan dasar, tetapi tidak banyak. Ketika Anda melihat secara mendalam hakikat sejati objek hasrat Anda akan tersembuhkan dari keterpurukan Anda dan akhirnya Anda dapat merasa bebas. Jauh di lubuk hati kita masing-masing terdapat hasrat untuk bersambung, hasrat untuk berkembang biak, untuk berhubungan. Para biarawan dan biarawati juga memiliki hasrat untuk berhubungan, untuk berinteraksi. Namun mereka dapat memenuhi hasrat ini secara spiritual. Mereka dapat memiliki anak dan cucu spiritual. Mereka dapat memuaskan hasrat mereka sepenuhnya tanpa menekan diri mereka sendiri. Pemenuhan melalui sublimasi dimungkinkan dengan latihan. Cinta dalam hubungan berpasangan berkaitan dengan hasrat untuk berhubungan ini. Saya ulangi, cinta dalam hubungan berpasangan berkaitan dengan hasrat untuk berhubungan ini. Ini tidak berarti bahwa berhubungan atau interaksi adalah satu-satunya alasan yang sah untuk hubungan seksual. Ketika Anda mencintai, Anda perlu mengekspresikan diri. Ekspresi seksual adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta. Namun saya ingin memberitahu Anda bahwa itu bukanlah satu-satunya cara. Jika Anda berpikir itu satu-satunya cara, Anda salah. Ada banyak cara untuk mengekspresikan cinta kasih. Ada banyak cara untuk mengekspresikan cinta selain secara seksual.
kita tetap bisa bahagia bersama-sama. Jika Anda tidak melihat segala sesuatunya dengan jernih dan menganggap seks adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan cinta, Anda bisa terobsesi dengan seks. Ketika seorang ibu menggendong anaknya, ada banyak cinta dalam dirinya. Ketika seorang ayah berbicara pada putranya di telepon, ia dapat mengungkapkan cintanya secara mendalam. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengekspresikan cinta dan menjaga kebahagiaan? Jika Anda tidak menghormati tubuh orang lain, ini bukanlah cinta. Jika tindakan seksual tidak mengandung rasa hormat, kelembutan, kasih sayang, dan cinta kasih, saya tidak akan mengatakan itu adalah ekspresi cinta sejati. Itu adalah hasrat, kekerasan, dan rasa tidak hormat. Maka perlu diperjelas bahwa dalam ekspresi seksual, cinta sejati harus ada. Jika tidak, Anda menciptakan penderitaan bagi diri Anda sendiri dan orang lain. Ekspresi cinta yang tulus seharusnya mencakup keinginan untuk menawarkan kebahagiaan, menghilangkan penderitaan, dan menghilangkan perpisahan. Inilah mengapa seks bisa sangat spiritual. Seks bisa menjadi tindakan yang sangat indah. Ketika unsur ketidakhormatan ada, cinta hancur. Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan seksual tersebut menciptakan penderitaan atau tidak. Terkadang pasangan Anda sedang tidak ingin bercinta. Jika Anda memaksanya, tidak ada rasa hormat, tidak ada cinta. Itu seperti mengundang seseorang untuk minum teh. Jika orang tersebut sangat sibuk, tidak punya waktu, atau tidak suka teh, dan Anda memaksanya untuk duduk dan minum teh bersama Anda bukanlah teman sejati. Anda tidak benar-benar mencintai. Rasa hormat adalah unsur pertama dari cinta sejati. Tidak hanya untuk pikiran dan jiwa, tetapi juga untuk tubuh. Anda memperlakukan tubuhnya dengan lembut dan penuh hormat, karena kita terbuat dari tubuh dan pikiran yang sama. Di Plum Village, setiap kali kami menawarkan pijat kepada seseorang, kami menyatukan telapak tangan dan bernapas terlebih dulu. Kita harus menghormati sepenuhnya sebelum menyentuh tubuh orang lain. Jika Anda dimotivasi oleh hasrat, seks bisa merusak. Jika Anda menciptakan kecemburuan, kemarahan, atau frustasi, Anda tahu itu bukanlah cinta sejati. Jadi kita bisa mengekspresikan cinta kita melalui keintiman seksual, tetapi kita harus ingat bahwa itu harus merupakan ekspresi cinta sejati yang sesungguhnya, bukan hasrat. Dan kedua, kita harus ingat bahwa ekspresi seksual bukanlah satu-satunya cara untuk mengekspresikan cinta. Kita tahu berbahaya mengejar objek hasrat. Kebahagiaan mungkin saja, tetapi tidak melalui pemanjaan hasrat, kesenangan indera, dan kenikmatan sensual. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam pengetahuan bahwa ketidaktahuan adalah dasar dari semua hasrat. Jika Anda tahu persis apa bahayanya dan penderitaan apa yang akan ditimbulkannya, maka hasrat itu akan mereda. Anda tahu bahwa jika Anda terkena AIDS, Anda akan menderita dan Anda mungkin akan mati. Jika Anda memahami, Anda akan sangat berhati-hati dalam melindungi diri dari tertular AIDS. Dengan demikian, pemahaman adalah fondasi perilaku yang benar dan ketidaktahuan adalah kebalikannya. Tindakan benar atau salah dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria tunggal, yaitu penderitaan atau tanpa penderitaan. Apapun yang menyebabkan penderitaan di masa kini atau masa depan bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar adalah hal yang salah untuk dilakukan. Apa yang membawa kesejahteraan di masa kini dan masa depan adalah
hal yang benar. Kriterianya jelas. Dengan kata lain, apa yang berasal dari kesadaran, konsentrasi, dan wawasan adalah benar. Dan apa yang bertentangan dengan kesadaran, konsentrasi, dan wawasan adalah salah. Penderitaan dan kebahagiaan adalah pasangan yang saling melengkapi yang dapat kita gunakan untuk melihat situasi dengan lebih jelas. Jika Anda menggunakan kedua tolok ukur ini, Anda akan tahu apa yang salah dan apa yang benar, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Inilah sebabnya untuk berbahagia, untuk menjadi seorang bodhisatwa sejati, kita perlu meluangkan waktu setiap hari untuk duduk, melihat ke dalam diri kita sendiri dan mengidentifikasi jenis energi yang memotivasi kita dan kemana energi tersebut mendorong kita. Apakah kita sedang didorong ke arah penderitaan dan keputusasaan? Jika demikian, kita harus melepaskan niat ini dan menemukan sumber energi yang lebih sehat. Kehendak kita seharusnya bodhicitta, pikiran cinta kasih, dan niat untuk mencintai serta melayani. Ada benih-benih pencerahan dan welas asih dalam diri kita masing-masing. Dalam Buddhisme, seorang bodhisatwa adalah seseorang yang terjaga, penuh perhatian dan termotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain terbangun, menjadi penuh perhatian dan menjadi bahagia. Tujuan Anda adalah untuk terbangun terhadap realitas penderitaan dan penyebabnya, untuk terbangun terhadap kemungkinan kebahagiaan. Jalan pemahaman dan welas asih adalah jalan menuju kebahagiaan. Jika Anda tidak memiliki keinginan kuat untuk membantu orang lain, untuk membebaskan, untuk membawa pencerahan dan kegembiraan, Anda tidak bisa disebut bodhisatwa dan Anda tidak memiliki jalan untuk diikuti. Namun dengan perhatian dan kesadaran Namun dengan perhatian dan kesadaran akan niat kita semua dapat dengan cepat dan mudah menjadi bodhisatwa, makhluk yang tercerahkan, yang berkomitmen untuk melindungi semua makhluk. Jika Anda memiliki banyak welas asih dan banyak wawasan serta pencerahan, Anda dapat bertindak sebagai bodhisatwa dalam wujud seorang pebisnis, atlet, ilmuwan, politisi, penghibur, atau orang tua. Bodhisatwa mempraktikkan seni hidup bahagia di sini dan saat ini, dan muncul dalam berbagai samaran. Anda tidak harus mengenakan jubah biksu. Anda tidak harus telah mencapai pencerahan atau memiliki penghasilan tertentu. Anda tidak harus telah mencapai apapun. Anda dapat mengenakan jas dan dasi atau celana jeans dan tetap membawa sukacita, kebahagiaan, dan kebebasan seorang bodhisatwa. Dan ketika Anda memiliki banyak sukacita, kebahagiaan, dan kebebasan, Anda dapat membaginya dengan makhluk hidup lainnya. Seorang bodhisatwa mungkin memiliki blok-blok ketakutan, penderitaan, dan rasa sakit di dalam dirinya, sehingga ia kembali ke dirinya sendiri untuk mengenali blok-blok penderitaan dan ketakutan tersebut, merangkulnya, dan mengubahnya menjadi welas asih, cinta, pengertian, dan keteguhan. Bodhisatwa memiliki kemampuan untuk kembali ke dirinya sendiri untuk merawat tubuh dan kesadarannya. Rasa sakit adalah bagian tidak terelakkan dari kehidupan, tetapi kebahagiaan itu mungkin. Ini adalah inti dari 4 kebenaran mulia. Kebenaran-kebenaran ini sama-sama berlaku untuk pebisnis, biksu, dan semua orang di antaranya. Kebenaran mulia pertama adalah bahwa penderitaan itu ada. Kebenaran mulia kedua adalah bahwa penderitaan itu memiliki sebab. Kebenaran mulia ketiga adalah bahwa kebahagiaan itu mungkin. Kebenaran mulia keempat adalah bahwa ada jalan menuju kebahagiaan. Kita harus membedakan antara
kebenaran pertama dan ketiga. Yang pertama disebut dukkha dalam bahasa Sanskerta yang berarti penderitaan. Yang ketiga disebut sukha yang berarti kebahagiaan. Keduanya sangat berbeda. Seringkali kita salah mengartikan keinginan atau hasrat kita akan kebahagiaan. Kita tidak perlu takut akan penderitaan. Kita bisa menghadapinya. Jika Anda mencoba lari darinya, Anda tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengubahnya. Sang Buddha mengajarkan bahwa kita harus memandang penderitaan dari segi nutrisi. Anda telah mengkonsumsi dengan cara yang menyebabkan penderitaan. Beliau berkata, apa yang telah terjadi yaitu penderitaan. Jika Anda dapat melihat secara mendalam hakikatnya dan mengidentifikasi sumber nutrisinya, Anda sudah berada di jalan pembebasan. Kita semua yang ingin menjadi bodhisattva harus melakukan hal yang sama. Kita harus kembali kepada diri kita sendiri, merawat diri kita dengan baik, dan mengenali penderitaan di dalam diri untuk merangkul dan mengubahnya. Anda harus meluangkan waktu untuk diri sendiri dan hadir untuk diri sendiri. Maka Anda akan mampu hadir untuk keluarga dan perusahaan, sekolah, dan komunitas Anda. Jika Anda seorang seniman atau guru, orang tua atau politisi, Anda memiliki kemampuan untuk menjadi seorang bodhisattva dan membangkitkan banyak orang sekaligus. Ketika Anda dimotivasi oleh hasrat besar ini, Anda memiliki begitu banyak kegembiraan dan energi sehingga ketenaran dan kekuasaan tidak lagi menarik bagi Anda. Anda menjadi aktif siang dan malam, membantu orang-orang menyentuh benih-benih kegembiraan, kedamaian, dan kebahagiaan mereka. Membantu mereka memahami dan mengubah benih-benih diskriminasi, ketakutan, dan keserakahan. Ketenaran kekuasaan politik dan kesuksesan finansial tidak dapat dibandingkan dengan kegembiraan mengetahui bahwa hidup Anda di bumi ini indah dan bermanfaat. Anda adalah seorang bodhisattva yang bermanifestasi di sini dan saat ini. Apapun bisnis Anda, jika niat sejati Anda adalah menjadi seorang bodhisattva dalam pekerjaan, maka Anda menjadi seorang Buddha meskipun Anda tidak menyebut diri Anda seorang Buddha. Inilah yang dilakukan Anantapindika sebagai seorang bodhisattva, pengusaha. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun dalam profesi apapun, yaitu menjadi benar-benar hadir sepenuhnya hidup dengan hati yang welas asih. Dengan dukungan komunitas, praktik ini dapat membawa transformasi penyembuhan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Anda dan keluarga menjadi satu kesatuan. Anda berpartisipasi dalam upaya mempromosikan pencerahan dan transformasi. Ini adalah jalan yang luar biasa. Kekuatan hanya baik untuk satu hal, yaitu meningkatkan kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang lain. Menjadi damai dan bahagia adalah hal terpenting dalam hidup. Namun, seringkali kita menderita. Kita mengejar keinginan dan kita melihat ke masa lalu atau masa depan untuk kebahagiaan kita. Kita tahu bahwa inti dari bisnis adalah keuntungan. Namun mendapatkan keuntungan berarti dalam tanda petik mendapat manfaat dari. Ada banyak cara seseorang dapat memperoleh manfaat dari menjadi seorang bodhisattva. Jika pekerjaan kita mendatangkan kesejahteraan, tidak ada yang salah dengan menghasilkan uang. Menghasilkan uang dengan cara yang tidak merusak, yang mendorong keadilan sosial dan pemahaman yang lebih besar, serta mengurangi penderitaan yang ada di sekitar kita adalah mungkin. Untuk melakukan ini, kita perlu terbebas dari pengejaran kekuasaan, kekayaan, ketenaran, dan seks. Keempat hal ini saling berkaitan. Jika Anda tidak mempraktikkan kesadaran,
Anda akan menjadi korban dari keempat godaan ini. Dengan mencermati lebih dalam, kita melihat bahwa bekerja di dunia korporat dengan cara yang membawa banyak kebahagiaan, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri, adalah mungkin. Ketika kita melakukan sesuatu untuk kepentingan seluruh umat manusia dan lingkungan, pekerjaan kita memiliki makna, sekalipun juga menghasilkan uang. Pekerjaan itu memiliki makna karena dapat membawa kesejahteraan bagi dunia. Ya, itulah bab ketiga dan bab keempat dari buku The Art of Power, penulis Thich Nhat Hanh, Seni Kekuatan. Terima kasih telah mendengarkan, mohon maaf kekurangannya. Ini adalah buku yang saya baca di Everend aplikasi, dan saya menerjemahkannya pakai Google Translate, dan ternyata saya pindahkan ke WordPress. Saya pindahkan ke Word, aplikasi Word itu yang buat nulis itu ya. Dan bahasa Indonesianya kadang agak selip dan tercampur, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap urut gitu ya. Sekali lagi, sebetulnya saya membaca ini untuk diri saya sendiri. Mungkin ada yang tidak paham istilah-istilah Anantapindika tadi. Anantapindika adalah temannya Buddha, tapi seorang bisnismen dan tetap bisa mencapai pencerahan meskipun dia seorang bisnismen gitu. Keren sih cerita-cerita dari Buddha ini. Karena si penulis adalah praktisi meditasi Zen Buddhisme begitu ya, sehingga pantas saja dia memiliki banyak wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan kebahagiaan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya, bab kelima, sampai selesai di video selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan dari buku ini. Terima kasih telah terus belajar dan mendengarkan audiobook. Membaca sembari mendengar. Sampai ketemu lagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Assalamualaikum. Horas Sampurasun. Assalamualaikum. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.